sejarah si pohon kedong-dong ini pernah kejadian terlihat sama warga banyak ya, warga dekat rumah gue itu sepasang siluman monyet lari ke pohon itu hilang. Gue tidur aja tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Gue di situ bukan tidur sih, gue di situ tuh ngerasanya gue masuk di dunia lain. Di situ tuh keadaan badan gue ya, seluruh badan gue tuh pucat banget kata nyokap gue. Itu kayak apa ya, kasarnya ya, maaf ya, kayak mayat yang udah disimpan selama berhari-hari lah pucatnya tuh. Itu udah bener pucat banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Der, kali ini ada salah satu dari tim kita mempunyai kisah mistisnya. Kisahnya pada saat dia kecil bersama 4 teman-temannya. Oke, kita langsung saja ke Bang Tesar. Oke Bang Tesar, yuk. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi gimana? Jadi di sini tuh gue pengen berbagi pengalaman mistis gue. Itu yang gue alamin waktu gue kecil lah. Waktu gue kelas 4, kalau nggak salah ya, 4-5 SD gitu. Pokoknya gue lagi SD, bareng sama 4 orang temen gue. Namanya anak kecil kan, Iya. Euforianya tuh suka apa sih, bermain ya kan. Nah gue gupak di salah satu sawah lah. Gupak itu dalam arti berenang ya. Gue berenang di salah satu sawah bareng 4 orang teman-teman gue. Nggak sengaja gue buang hajat di situ. Oke, Bang Tesar, di stop dulu ya. Oke, Der, bagi kalian teman-teman sahabat kelabu yang selalu support channel kita, jangan lupa untuk selalu di-subscribe, like, comment, and share. Dan bagi kalian yang ingin membagi ceritanya di channel kami, jangan lupa DM di Instagram kami. Ada di bawah ini. Oke, langsung aja. Oke Bang Tesar, gimana nih cerita detailnya nih? Jadi ini tuh terjadi pas gua masih kecil, tepatnya gua kelas 4 SD atau 5 SD gitu, gua lupa. Kejadian itu di antara gua kelas 4 SD sampai 5 SD. Gua bareng sama 4 orang teman gua gitu kan. Sebenarnya rame. Ini rame itu bisa hampir 6-7 orang lah. Cuman kan yang gua sorot ini yang apa ya, yang jadi yang bersamaan gitu. Yang bersamaan yang bareng ya, gitu. yang momen yang mengalami bersamaan. Yang mengalami bersamaan. Jadi kita samarin aja ya nama 4 orang teman gue ini. Boleh. Jaya, Iki, ada Utun, ada Putra. 4 orang teman gue ini termasuk gua. Jadi gue tuh ya seperti biasa lah, namanya anak kecil kan euforianya itu kan kayak ya bermain ya kan. Bermain terus kayak ya main di lapangan atau segala macem. Nah ini tuh gue lagi suka-sukanya apa sih, berenang lah. Gue tuh suka-sukanya berenang ya kan. Ada salah satu sawah di dekat rumah gue. Si Jaya ini ngajakin. Gue lagi di rumah, lagi nonton TV waktu itu. Gue ingat banget masih lagi nonton TV. Jaya ngajakin, nyamper gue terus ngajakin, "Sar, ayo gupak nih, si Utun sama si Putra. Udah di sono gitu kan." Akhirnya gue beriringan lah. Utun sama Putra itu dari lokasi, dari sawah itu sama teman-teman yang lain. Jadi itu sawah itu apa ya, ada 3 bagian yang airnya kan, karena kan kalau sawah itu kan Aliran air gitu. iya, ini kan tanah terus bawahnya air gitu kan, terus Iya. tanah lagi ini air gitu kan. Sawah itu kan gitu. Jadi gue tuh berenang di bagian sisi-sisi itu. Jadi ada 3 tempat sisi airnya itu. Nah itu 3-tiganya di situ, sama anak-anak kecil yang berbeda-beda gitu. Jadi nggak cuma dari gua sama teman-teman gua aja ya. Gua sama teman-teman gua aja. Jadi ada
dari beberapa kampung lain lah, ada dari beberapa kampung lain juga, gupak juga di situ. Nah pas gupak tuh ya kita sewajarnya anak kecil lah, have fun ya kan, have fun, bercanda-bercanda, lari-larian, terus nangkep ular apa segala macem gitu kan. Di satu sisi gua perut gua sakit. Perut gua sakit, gua nggak kuat nih nahan mules ya kan, nggak kuat gua nahan mules karena gua malu kan. Itu kan kalau namanya kecil tuh takut banget, nanti sih takut banget buat berak di celana karena kan pup di celana lah, pup ya kan, pup di celana karena cepirit lah gitu. Takut diledekin. Takut diledekin. Pas udah dari situ ya udah gua ngomong lah, aduh gua mules nih, temen gua ngomong ke Putra, Put gua mules nih, gua bilang kan, gua mules nih, gua balik dulu lah berak. Udah berak aja sih di sini gitu dia, pup aja lah di sini gitu kan. Ya udah pup aja di sini, lu ngapain balik, yang ada lu ntar malah di celana, kata dia gitu. Iya kata gua. Akhirnya ya udahlah, gue situ tuh kayak ada lahan tertutup dikit gitu ya, ada kayak tertutup sama alang-alang gitu ya kan tempatnya. Jadi kalau gue ya pup di situ nggak begitu kelihatan lah ya kan, ya gue pup lah di situ. Namanya anak kecil kan nggak ngerti ya hal-hal kayak gitu, kayak numpang-numpang atau apa segala macem gitu kan. Ya gue pup aja, gue kelar pup ya udah gue main lagi. Nggak lama di lokasi yang sama, Putra, Utun sama 2 teman gue yang lain itu ya ini lagi nggak pup tapi dia kencing di situ bergantian, kencing bergantian di situ ya. Kita main lagi, main sampai larut sore, kurang lebih tuh sekitar jam 5 lah, sore-sore gitu menjelang maghrib kita pulang sampai rumah ya kayak anak kecil ya kan, kotor gitu. Pulang ke rumah ya pasti domelin dong, domelin lah sama nyokap gitu kan, domelin, gupak mulu lu gitu kan, gupak mulu di sawah, lu capek nih ini segala macem lah, domelin. Ya udah gua nggak menggubris itu lah ya kan, namanya masih kecil kan, yang menggubris itu gua mandi. Setelah mandi ya udah 3 hari ke depan itu aktivitas gue ya berjalan kayak biasa aja, nggak ada hal-hal aneh atau segala macem. Setelah 3 hari berjalan kayak biasa, gue ngalamin suatu hal yang menurut gue nggak asik banget sih gitu kan, nggak asik banget. Gue lagi main, lagi enak-enaknya, tiba-tiba badan gue nggak enak. Badan gue itu ada di dekat rumah gue pohon kedongdong gitu kan, 2 pohon kedongdong. Jadi sebelum gue lanjut nih, gue ngejelasin dulu sejarah si pohon kedongdong ini ya kali ya. Jadi sejarah si pohon kedongdong ini pernah kejadian terlihat sama warga banyak ya, warga dekat rumah gue itu sepasang siluman monyet lari ke pohon itu, hilang gitu, lari ke pohon itu. Jadi sebenarnya ini pohon ini kalau sejarahnya itu mistis lah ya kan. Gue main lah di pohon itu karena anak kecil gue nggak tahu ya kan. Gue main ke pohon itu, badan gue nggak enak, badan gue meriangin. Gue turun terus gue balik ke rumah. Besokannya malamnya gue sakit demam tuh, gue tinggi, gue sakit ya, berobatin lah sama nyokap kan, berobat sampai gue sakit itu selama 1 bulan. Dan gue dapet info juga 4 temen gue ini sakit juga semuanya. Cuman yang gue heranin, dia tuh nggak nyampe sebulan. Dia tuh cuman seminggu lah rata-rata, ada yang 3 hari, 4 hari, ada yang seminggu gitu kan. Paling lama seminggu lah mereka ya kan, paling lama. Nah gue kok sebulan gitu kan, gue sakit sebulan lama tuh. Gue izin sekolah ya kan, gue nggak masuk sekolah. Pokoknya sampai ada satu aktivitas yang gue paksain buat gue ikut gitu kan, aktivitas eskul SD gitu kan, gue paksain walaupun gue sakit buat ikut. Terus dapet beberapa hari setelah sebulan itu gue sakit, gue tanpa gue sadarin ya, gue tidur aja tuh dari pagi sampai ketemu pagi lagi. Gue di situ bukan tidur sih, gue di situ tuh ngerasanya gue masuk di dunia lain, di dimensi lain. Gue masuk di dimensi lain. Jadi posisinya itu yang gue masih inget, gue itu lagi digendong sama sosok orang bapak-bapak gede badannya, gede tinggi. Gue digemblok dengan badan gue yang menggigil. Badan gue menggigil, terus di atas gue tuh kayak ikan-ikan sawah loncat lewat atas kepala gue. Dan setiap tetesan dari ikan itu netesin ke badan gue itu udah bener-bener kayak dinginnya. Lu dikubur pakai es gitu. Itu gue merasa kayak dingin banget tuh gue.
dari situ apa ya, dengan tenaga yang gue punya dalam apa bayangan mimpi gue itu ya, dengan tenaga yang gue punya ya, gue teriak, mama tolongin ma, dingin. Maksudnya dengan badan gue yang menggigil ya di situ, dengan badan gue yang menggigil. Pas gue setelah sadar, semua di rumah gue udah rame, udah ada ya ada abang gue, semua ada adik nyokap gue, ada nenek gue ya kan, udah rame lah. Ada salah satu orang pinter juga. Gue kan bingung kan, gue nggak kenal sama orang, gue kenal sama orang ini, dia tetangga gue, dia bisa lah. Terus itu nyokap gue ya kayak apa sih, matanya tuh udah lebam habis nangis gitu. Gue tanya kenapa mah, gue gituin kan. Nggak apa-apa kata mama gue gitu. Ya udahlah, gue nggak mau tahu, ya gue sembuh ya kan, gue sembuh. Terus kayak makan udah mau makan lagi, udah nafsu udah normal lah ya. Ya udah normal lagi. Sampai satu kejadian keluarga gue ngumpul tuh ngumpul keluarga ya kan, ngumpul keluarga. Adalah saudara gue, ada nyokap gue nanya, Stesa kemarin sakit apa? Nah jadi gue ini ngedenger cerita yang gue alamin ini nggak langsung dari gue nanya ke nyokap gue, tapi nyokap gue cerita ke saudara gue ngedenger. Nyokap gue bilang, kemarin Stesa sakit sebulan lama tuh, sakit sebulan tuh lama. Dia seharian gak bangun. Jadi kata nyokap gue tuh, yang gue denger dari cerita nyokap gue tuh tiduran, maksudnya terbaring lemas lah kasarnya ya, tiduran gitu, gue tiduran kayak tidur biasa, cuman dalam posisi apa sih kayak mayat gitu lah. Yang tangan gue udah di kayak gitu, di tangan gue begini, posisi begini, terus kaki gue ngelipet gitu lah. Itu nggak dirancang sama nyokap gue, maksudnya udah terbentuk sendiri kayak gitu kata nyokap gue. Dan di situ tuh keadaan badan gue ya, seluruh badan gue tuh pucat banget kata nyokap gue. Itu kayak apa ya kasarnya ya, maaf ya, kayak mayat yang udah disimpan selama berhari-hari lah. Pucatnya tuh udah bener pucat banget. Berarti biru dong kalau gitu? Nggak biru tapi lebih ke pucat aja, pucat gitu. Pas dari situ, tapi gue sadar, gue ngomong di situ kata nyokap gue manggil nama nyokap gue. Habis pastinya manggil mama gue gitu kan, mama tolongin, sambil netesin air mata, tapi keadaan nggak sadar gue keadaan nggak sadar. Terus mama gue manggil yang gue bilang tetangga gue ini, yang salah satu orang pinter tuh dalam arti apa ya, orang yang paham lah apa sama dunia spiritual. Iya, dunia spiritual mistis kayak gitu kan. Datang lah, terus si orang ini bilang, teh ini panggilin Stesar, katanya. Panggilin Stesar ini lagi dibawa sama jin penunggu sawah situ. Sawah mana kata nyokap gua? Itu teh sawah yang dekat yang di belakang rumah kata dia, yang dekat rumah. Dekat rumah itu. Ya tuh emang tuh sebelumnya dia gupak kata nyokap gua kan. Gupak gitu kan, gupak berenang di situ. Pulang-pulang kita omelin, habis dari situ emang sakit dia. Ya, ini dibawa. Dia ini pup di situ tanpa numpang. Itu pup di situ tanpa numpang. Sebenarnya si orang pintar ini tahu ada apa cerita dari nyokap gue tuh, dia tahu. Sampai yang tempat temen gue juga dia tahu, katanya dia kencing juga di situ di tempat yang sama gitu kan. Dia ini pup di situ nggak numpang kata dia Stesar. Udah teh buru-buru dipanggilin di telinganya namanya, sekalian bacain ayat kursi kata dia. Udahlah dipanggilin kan sama emak gue sambil yang kayak nangis gitu kan, badan gue yang udah dingin terus pucat semuanya, sambil gue juga yang udah manggil nyokap gue kan, tanpa dengan keadaan gue yang nggak sadar itu kan. Nyokap gue manggilin di dekat telinga gue, manggilin namanya, kakak Tesar, ayo ini mama, ngomong gitu kan. Ya gue di situ kayak biasa aja, gue nggak tetap ada di bayangan yang tadi gue jelasin itu. Gue lagi digendong sama seorang bapak-bapak gede badannya tinggi. Jadi di situ dia tuh cuman dia ngegemblok gue ya, kayak ngegemblok, cuman gue nggak bisa ngelepasin gemblokan itu. Iya. Gue nggak bisa ngelepasin gemblokan itu. Dia kayak ngeliat gitu doang, terus jalan lagi percis tempatnya yang jalurnya itu jalur yang gue berenang di situ, berenang di sawah itu kan ada jalur setapak gitu kan. Iya. Jalan alternatif lah ya, potong jalan alternatif.
ya benar-benar di situ yang gue lewat, apa yang dalam gambaran dimensi lain gue itu, yang mimpi gue tuh apa ya namanya, lagi kecil nggak tahu sih itu mimpi apa enggak ya, cuman gue jelasin ke nyokap gue pas ya gue jelasin setelah gue lulus SD lah ya kan. Nyokap gue nanya kan, apa emang lagi itu dirasain, kata nyokap gue bilang apa yang dirasa gitu dia, apa yang dirasa lah nyokap gue, ya gue bilang lagi digendong sama bapak gede. Oh ya udah gitu. Nah, di sini gue sekarang gue baru sadar berarti gue ada dimensi lain, ternyata gue ada dimensi lain. Dan itu ya apa ya, ruh gue lagi di bawah gitu loh, yang gue paham sekarang gitu ya. Itu bener-bener yang apa ya, pengalaman first time gue sih ya, maksudnya pengalaman pertama kali gue itu bener-bener hampir sampai si orang pinter ini, gue lupa orang pinter ini ngomong, Stesar tolong panggilin, kalau nggak dipanggilin Stesar bisa mati hari ini juga. Gue di situ nyokap gue ya makanya nyokap gue manggil gue sampai bener-bener nangis ya. Keluarga gue juga sama, sampai apa yang kayak nangis gitu, saking kesiannya ngeliat keadaan gue yang pucet banget, bener-bener pucet, tapi sambil manggil nama orang tua gue. Dan gue netesin air mata, tadi juga sambil netesin air mata, tapi ya balik lagi gue nggak sadar itu gitu kan, Nah, dari situ gue yang bener-bener kaget aja pas bangun. Gue udah rame, udah pada tidur, ada yang kecapean, saudara gue apa gitu kan, udah pada tidur. Cuman gue nggak sampai yang ngalamin kesurupan sih, cuman ya itu aja, itu doang. Maksudnya yang bener-bener pertama kali gue ngerasain ngerasain gue dibawa ngeliat jin gitu, dibawa di jin. Cuman gue kan ngerasanya itu mimpi aja, tapi sekarang ya akhirnya gue paham apa yang dulu gue alamin sekarang itu ternyata di luar nalar lah, di luar nalar. Itu sih yang mungkin Oke Bang Tesar nih, sebelum lanjut ke sesi pertanyaan nih, coba dicicipin dulu sajiannya. Makasih. Diminum ya. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan dari gue sih. Tadi kan soal, kan konteksnya tadi lu tuh dibawa sama yang di sawah ya. Iya. Tapi sebelumnya lu main ke pohon apa tadi, kedondong apa? Iya, pohon kedondong itu. Iya, pohon kedondong. Kenapa bisa yang sawah bisa ngambil padahal sebelumnya lu main di kedondong gitu. Jadi kalau gue pribadi pola pikirnya kemungkinan ada yang tertarik dengan lu di pohon kedondong itu, mungkin ada kemungkinan di pohon kedondong sih, bukan di sawah gitu. Tapi ya itu balik lagi dari penjelasan si orang yang bisa ini ya. Orang ya. Ya. Dia bilang ya ini apa ya, sebenarnya ya yang dibilang siluman monyet itu sama sebenarnya sih, kata dia. Oh. Iya, maksudnya dalam arti itu kayak sama. Memang dia. Iya, emang itu dia yang nguasain wilayah situ. Dia yang nguasain wilayah situ. Jadi kasarnya ya dia nggak seneng aja wilayah gua, rumah gua di iniin lah ya kan. Sudah gue merinding sih. Maksudnya dikotorin. Cuman balik lagi gue masih kecil, nggak ngerti apa-apa gitu loh. Gue nggak ngerti apa-apa ya. Gue cuman berusaha melegakan perut gue aja gitu. Ya, karena belum ada punya pikiran atau mengerti ke hal yang seperti itu. Ya benar. Nih Sar, ada pertanyaan lagi sih. Pas lu kan posisi digendong tuh, digendong terus lu manggil nyokap lu buat minta tolong kan. Kata si orang pintar ini, coba tolong panggilin si Tesarnya, nama lengkapnya gitu kan. Soalnya takutnya kalau nggak dipanggil nggak selamat. Nah, ketika lu posisi digendong itu, lu ngedenger gak nama nyokap lu tuh manggil itu? Lu ngedenger gak? Gua nggak ngedenger sih, nggak ngedenger sama sekali. Nggak, gua nggak denger sama sekali. Pokoknya yang apa ya, bayangan itu lewat begitu aja, nggak ada yang lama, nggak sampai lama ya. Itu bayangan itu cuman apa ya, kalau kita artiin di dunia nyata itu cuman paling semenit 2 menit lah. Kejadian itu nggak yang lama sejam 2 jam, enggak. Cuman kayak jalan doang, jalan beberapa langkah hampir pengen keluar sawah itu, tak ya udah. Gua langsung langsung bangun gua di situ. Ya gua ngerasanya itu tidur aja. Gua ngerasanya itu tidur aja, bukan hal-hal aneh ya. Karena kan gua masih kecil gitu kan. Tapi Sar, ada sedikit kurang jelas dari penggambaran lu ketika
nggak sadar dan lu dibawa di penghuni yang sawah ini, Sar? Coba lu jelasin lebih detail lagi. Jadi gue itu gue dibawa biasa di game block, apa sih layaknya orang dewasa ngegamblok anak umur 3 tahun 4 tahun lah. Jadi tuh kayak kecil banget di badan dia, saking gedenya badan dia ya, saking gedenya perawakan dia tuh gue kayak kecil banget di gamblok sama dia. Tapi padahal tangan gue nggak ditahan nggak di apa, cuman gue nggak bisa lepas, Kayak posisi tempelin gitu ya. iya gue nggak bisa lepas, dan si ikan itu benar-benar jelas di atas kepala gue. Nah terus ketika posisi kan itu masih nggak sadar ya. Ketika proses mau sadarnya lu jalan bangun apa gimana? Apa tiba-tiba sadar gitu? Ya gue melekin mata, tiba-tiba gue melekin mata, terus nyokap gue kayak yang melukin gue nangis gitu kan. Melukin gue nangis, cuman nangisnya nggak sampai parah, cuman nangis berusaha buat nggak kelihatan nangis lah depan gue gitu kan. Ya bisa dari situ ya gue bangun terus gue kayak yang orang heran kok rame banget. Padahal mah kesan kayak di lu padahal nggak apa gitu. Iya, padahal gue kayak ngerasa itu cuman tidur, kita cuman tidur dari siang sampai sore aja, kayak tidur siang anak kecil biasa gitu. Gue ngerasanya kayak gitu, nggak ngerasa yang sampai seharian full, ngerasanya singkat, tapi nyatanya gila itu seharian full gue, 1 hari 1 malam gitu kan, 24 jam gue tidur nggak sadarin diri. Oke, Bang Tesar, nih ada satu lagi ya. Dari sosok yang di mimpi itu kan penghuni sawah ya. Kalau dari penggambaran jelasnya itu seperti apa ya? Gue kurang jelas sih ya, karena gue ngeliatnya juga ya ngeliatnya udah gue ngeliat bentuk badan aja, muka pun gue nggak ngeliat. Maksudnya apa sih, kayak pinggir dari pipi aja gitu, karena kan dia nengok begini doang tuh, tak udah balik lagi. Pokoknya perawakannya itu ya kayak gede hitam berbulu gede. Enggak berbulu, kayak biasa, manusia biasa, cuman dia lebih ke kayak apa ya, kayak gambar pakaian orang-orang petani desa. Cuman yang nggak pakai topi kuncup ya. Iya Ya kayak pakai apa sih, yang belangkonnya Jawa Barat gitulah, Sunda gitu. Ya pakai ituan. Iya. Dia cuma pakai itu, terus badannya nggak pakai baju sama celana, udah gitu doang. Oke Bang Tesar nih, sebelumnya makasih banyak ya, udah mau berbagi cerita di Alam Kelabu. Next kedepannya kalau ada cerita lagi kita bisa sharing buat teman-teman sahabat-sahabat Alam Kelabu. Kita kan ketemu terus gitu. Karena kan nggak keseringan gitu kejadiannya. Iya sih, pasti. Paling kalau ada momen pasti lah, buru-buru gitu ya, buru-buru berbagi cerita lah. Oke, nggak bosen-bosen nih gue ngingetin buat kalian sahabat-sahabat buat selalu support channel kita. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Dan kalian yang pengen berbagi cerita, pengen share di channel kami, jangan lupa DM di Instagram kami, ada Vetra Yuliandri, Tesar Nurfeji, dan Ahlan Surahman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.